Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Salam untuk sahabat semua sekalian yang berada di LTV, dan salam buat pemirsa yang berada di rumah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keribaan junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk pertemuan kita pada hari ini, saya mengangkat tema dengan peran pola asuh orang tua dalam era digitalisasi dalam pandangan Al-Quran. Manusia hidup tidak lepas dengan pendidikan, baik dalam ruang lingkup keluarga, pekerjaan, sekolah, dan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, peran yang paling penting memberikan pendidikan anak adalah kedua orang tuanya, kemudian sanak saudaranya. Setelah anak memperoleh pendidikan dalam lingkungan keluarga, maka dilanjutkan lagi dengan pendidikan selanjutnya, yakni pendidikan formal yang didapatkan dalam lingkungan sekolah. Saat ini manusia tidak bisa hidup tanpa teknologi. Oleh karena itu, peran pola asuh orang tua dalam lingkungan keluarga sangat menentukan nilai-nilai yang didapatkan oleh anak. Perubahan teknologi tidak terlepas dari dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, selaku orang tua harus mengantisipasi perilaku anaknya terhadap teknologi yang digunakan oleh anak. Lebih-lebih lagi saat ini, permainan anak di zaman era 80-an telah digantikan oleh telepon pintar, tabloid pintar, sehingga keseharian anak hanya berkuat di layar kecil dengan bagaimana macam tipe permainan. Umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan tujuan untuk menjadi solusi dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana peran orang tua dalam mendidik anaknya. Di antaranya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang di dalamnya artinya, sesungguhnya telah ada lagi kamu pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang yang harap Allah dan hari kiamat serta berzikir kepada Allah dengan banyak. Tertera juga di dalam surat Quran An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi wal ala anfusikum awil walidaini wa al aqrabin iyaku ghaniyan aw fakiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwa aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Di dalamnya ada artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatnya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Dan bagaimana pula peran orang tua sebagai pemelihara. Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naron nasu wal hijaro 'alaiha malaikatu ilazun siddadun la
la ya'dunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu dari api yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu, di antaranya malaikat yang kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah, menyangkut apa yang Dia perintahkan, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan untuk mencapai keluarga Islami secara sempurna atau kafah, yang di dalamnya terdapat sakinah, yaitu keterangan, mawaddah, yaitu rasa cinta, dan rahmah, rasa kasih sayang. Sepanjang berkehidupan harus memahami ayat-ayat Al-Quran dan diamalkan dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, sehingga peran orang tua dalam keluarga tidak hanya sekedar memenuhi nafkah lahiriah anak saja, tetapi yang tidak kalah penting adalah memenuhi nafkah batin untuk membentuk moral dan kepribadian anak dan keluarganya. Untuk itu, orang tua seharusnya mempelajari dan memahami ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam agar bisa menanamkan akidah yang lurus dan keimanan yang kuat dalam jiwa anak dan keluarganya, serta mengajarkan cara beribadah, terutama sholat dan cara bersuci. Adapun di sini prinsip-prinsip dasar anak sesuai dengan ajaran Islam di dalam Al-Quran yang perlu diketahui oleh setiap orang tua diantaranya adalah: 1. Karena apa yang Allah takdirkan untukmu, maka itulah amanah yang harus ditunaikan sesuai dengan Quran surat Al-Anfal ayat 27 dan 28. Amanah mendidik dan tidaklah ringan, maka jagalah amanah dengan sebaik-baiknya, sebab Allah menjanjikan balasan pahala yang besar bagi orang-orang yang senantiasa memelihara amanah. Prinsip yang kedua, Allah tidak membebanimu melampaui kemampuan, maka sesungguh-sungguhlah sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, At-Takabur ayat 16, Ali Imran ayat 102, dan Al-Hajj ayat 78. Keinginan mempunyai anak merupakan janji kepada Allah, maka tepatilah janji dengan mendidik anak sebaik-baik mungkin. Jadi prinsip yang ketiga, jangan berharap kebaikan dari anak-anakmu bila tidak mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh, sesuai dengan Quran surat Al-Hud ayat 46 dan Maryam ayat 59. Upaya mendidik anak adalah kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dengan hasil mutlak dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun prinsip keempat, didiklah anak-anakmu sesuai fitrah, sesuai dengan Quran surat Ar-Rum ayat 30. Pentingnya keteladanan orang tua dalam mendidik anak-anaknya yang masyarakat satunya kata dan perbuatan. Prinsip yang kelima, janganlah berhenti mendidik sampai kematian memisahkanmu. Sesuai dengan Quran surat Al-Hijr ayat 99, orang tua sebagai penanggung jawab dalam mendidik anak tidak semata-mata berpikir hasil akhir dari usahanya, sebab yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tua butuh keikhlasan dan kesabaran dalam mendidik anaknya. Keikhlasan memiliki dampak kekuatan yang begitu dahsyat, dan kesabaran syarat mutlak tercapainya tujuan hidup yang semua diniatkan semata-mata karena keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah pedoman hidup yang terbaik dan petunjuk jalan bagi keselamatan umat Islam dari tergusurnya zaman.
beberapa tantangan yang tumbuh dari perkembangan teknologi dan informasi seharusnya menjadi peluang orang tua, keluarga dan masyarakat untuk menyusun rencana kehidupan yang lebih baik lagi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang sesuai dengan syariat Islam dan kearifan lokal yang dilandasi kesabaran dan penuh tanggung jawab. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diajarkan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis, agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleha serta berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Saya Dr. Anda Siti Zulhawa undur diri. Saya ucapkan dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.